Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih di Islam itu indah ya, masih di tema kita pagi hari ini. Temanya adalah, tahu nggak sih ini sinyal-sinyal untuk taubat loh. Masya Allah, sudah 6 tadi dibahas sama guru-guru kita ini. Masya Allah, yang pertama adalah sinyal untuk taubat untuk sakit ya. Diingatkan dari sakit, yang kedua dari mimpi. Yang ketiga munculnya hewan aneh. Yang keempat tadi keluarga yang nggak bisa akur. Yang kelima firasat seorang istri. Dan yang keenam adalah memasuki umur 40 tahun. Dan sekarang kita lanjut lagi. Tadi keterkaitan kita sama Ustadz Maulana bicara masalah orang yang susah cari kerja. Biasanya orang yang kerja selalu gagal, bahkan ada yang usaha bangkrut. Apakah orang ini termasuk signal dari Allah untuk bertaubat dulu baru melanjutkan usahanya yang lain? Mohon izin penjelasan Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru-guruku, jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang arif bijaksana pernah ditanyakan, bagaimana engkau sangat tenang dalam menjalani kehidupanmu dengan sulitnya pekerjaanmu, dalam mencari rezekimu, apa yang membuatmu sangat tenang? Maka beliau pun menjawabnya, ketika saya di dalam rahim ibuku, saya tidak bekerja, tapi rezeki itu mengalir. Ketika saya lahir dari rahim ibuku, saya tidak bekerja karena saya belum mampu, tapi rezeki itu mengalir dari air susu ibuku. Kemudian saya beranjak dewasa pun aku masih dikasih makan sama orang tuaku tanpa aku harus bekerja. Lalu sekarang setelah aku punya kemampuan sendiri, aku sudah sekolah, aku sudah mencari ilmunya, bagaimana mungkin aku mau resah? Sedangkan pada saat aku nggak bisa apa-apa saja, Allah mengalirkan rezekiku. Sekarang aku sudah punya kemampuan, mana mungkin Allah tidak memberikan rezeki kepada aku? Itu yang pertama. Yang kedua, ketika dikatakan bertaubat ini akan membuat pekerjaan lebih mudah, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى. Istighfar kepada Tuhan kalian, dalam surah Hud disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala yumatti'akum mata'an hasana, akan diberikan daripada kehidupan yang baik, wa yu'ti kulladzi fadlin fadlah, Allah berikan karunia kepada mereka ya sampai waktu yang ditentukan. Subhanallah, itu yang pertama. Bahkan dalam surah Nuh disebutkan, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah banyakkan anak-anaknya, Allah banyakkan hartanya disebabkan karena istighfarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti taubat ada hubungannya dengan rezeki. Taubat ada hubungannya dengan seseorang mencari pekerjaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala ada hubungannya dengan kehidupan kita di dunia. Karena ternyata dunia ini bukan tempat kita sengsara, bukan. Disebut penjaranya orang yang beriman, bukan berarti dia tersiksa di dunia, tidak. Tapi penjara agar dia menjaga dirinya dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar bisa menikmati semuanya nanti di hari akhir. Subhanallah, orang yang kesulitan mendapatkan pekerjaan mungkin bisa jadi disebabkan karena dia sibuk mencari rezeki tanpa kembali kepada yang memberi rezeki. Sibuk mencari sesuatu yang ternyata sudah diatur oleh yang maha mengatur, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sebelumnya kembali dulu kepada yang mengatur rezeki tersebut. Kembali dulu kepada Allah yang maha memberi rezeki. Tugas kita sebagai orang yang beriman, dalam Al-Quran disebutkan, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Tugas kita yang pertama adalah bertakwa, sehingga Allah berikan solusi dari setiap permasalahan. Kemudian Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Kemudian Allah katakan, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Kalau sudah bertawakal kepada Allah, maka dia yang mencukupi. Sayangnya banyak di antara kita bukan bertawakal kepada Allah, tapi tawakalnya kepada pekerjaannya. Kalau saya nggak kerja, dari mana rezeki saya? Berarti tawakalnya kepada pekerjaan, bukan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal kepada Allah, dia yang maha mencukupi. Wallahu taala. Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam penjelasannya. Nah sekarang kita lanjut nih. Saya mau kasih contoh nih jemaah. Ada yang ngomong gini, ih tahu nggak sih? Ngapain sih itu demen banget? Itu kan lakinya kan tuh tukang mabuk-mabuk, males banget lagi di rumah mulu. Itu istrinya yang kerja, tahu nggak sih? Yang cari duit istrinya. Sasirpan, kaget kan? Memang
Itu pas banget kalau dia Itu praktekkan. contoh. Tapi itu keseharian kayaknya. Pertanyaannya nih Ustaz Irfan, apakah orang yang suka bicara atau membicarakan keburukan orang lain itu adalah merupakan sinyal dari Allah supaya dia segera bertaubat? Karena bagaimanapun juga Allah sendiri yang akan menutupi aib-aib kita, walaupun orang lain tuh ngomongin aja di luar sana gitu ya. Mohon izin penjelasannya, silakan. Mohon izin gurunda-gurunda, Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup semua aib-aib kita. Tapi kalau ada satu kesempatan di mana kadang orang lain itu membicarakan kita, memberitakan sesuatu tentang kita, atau ngomongin kita di belakang, boleh jadi ada dua kemungkinan. Yang pertama, Allah izinkan kita untuk segera memperbaiki diri. Karena benar yang seperti Mas Fadli katakan, kadang itu datang. Informasi itu datang sebagai sinyal agar kita segera kembali taubat kepada Allah, perbaiki diri kita sebelum nanti terlambat. Allah Subhanahu wa Ta'ala sering mengingatkan kita dalam Al-Quran, Quran surah 3 Ali Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannah. Ayo segera kemana? Menuju ampunan Allah dan menuju surganya Allah. Apa yang dimaksudkan ampunan? Ayo segera perbaiki diri. Apalagi Quran surah 2 Al-Baqarah ayat 222. Hafalkan sahabat, 2. Al-Baqarah ayat 222. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyampaikan bahwa cintanya akan Allah turunkan kepada dua pihak di ayat ini. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu sangat cinta kepada dua pihak. Pihak yang pertama, Allah mencintai orang yang bertaubat. Yang kedua, Allah mencintai orang yang mensucikan dirinya, di antaranya orang yang mau terus evaluasi dan introspeksi diri. Maka sikapi dengan baik. Kalau ada yang membicarakan kita di belakang, boleh jadi ada dua kemungkinan. Tanda baiknya, beliau jauh di belakang kita karena beliau jauh membicarakannya dari belakang. Dan kabar baiknya boleh jadi kita di depan mereka, dan itu mudah-mudahan benar adanya. Tapi jangan lupa, belah lagi terus kemudian di satu sudut pandang yang lain, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan itu terjadi dalam kehidupan kita agar supaya kita benar-benar sadar kita banyak kelirunya, banyak khilafnya, banyak salahnya, untuk segera setiap info yang datang terus kemudian kita dibicarain keburukannya sama orang, membuat kita mau memperbaiki diri kita. Karena Allah sangat cinta kepada orang-orang yang mau memperbaiki diri. Maka pesan baginda Nabi agar kita segera memperbaiki diri, ihris ala ma yanfa'uk. Ayo kita semangat, kejar raih yang paling manfaat buat hidup kita. Wasta'in billah, banyak-banyaklah kita mohon pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan jadi hamba yang lemah. Jangan jadi hamba yang mutungan, pundungan, gampang baper. Kecuali semuanya memang dimaksudkan agar supaya kita jadi hamba yang lebih dekat sama Allah. Kalau kita diomongin orang, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah mengatakan, Sayyidina Umar pernah mengatakan, beliau menyampaikan, aku tidak tahu antara musibah dan nikmat, kecuali apa yang membuat aku lebih dekat pada Allah. Walaupun terlihat seperti musibah, sejatinya dia nikmat. Dan kadang nikmat yang membuat jauh dari Allah, itulah sejatinya musibah. Masya Allah. Tuh jangan terkecoh jamaah. Antara musibah sama nikmat ini kadang-kadang kita sendiri nggak bisa ngebedain. Iya, Jangan-jangan Insya Allah. istidraj. Ya, Istidraj, benar berunda. Nah sekarang dari tadi kita ngomongin masalah taubat. Mungkin jamaah juga, gimana sih prakteknya Mas Fadli? Apakah taubat itu minta taubat aja? Apa memang harus ada yang pernah saya dengar sholat taubat? Tata caranya bagaimana? Izin praktek Ustadz Maulana. Baik, langsung praktek ya. Ya. Izin buat semuanya guru-guru kita yang ada di sini, ada Ustaz Irfan, ada Ustaz Sams. Masya Allah, tabarakallah. Buat kita semua, Masya Allah, tanpa menggurui, hanya mengingatkan, bukan berarti kami yang ada di sini lebih baik daripada yang di rumah. Bisa jadi yang di rumah lebih baik daripada kami yang ada di sini. Masya Allah, tabarakallah. Berkaitan dengan taubat, ada nggak caranya taubat? Kebayang nggak di zaman dahulu ada orang bertobat harus, maaf ya, dipotong tangannya, di apalah. Mohon maaf, Islam ini adalah rahmatan lil alamin. Bagaimana berbicara tentang tobat itu, tata caranya? Ada orang, astagfirullahaladzim,
Ya udah selesai. Ada orang meninggalkan kotanya untuk menuju ke tempat tobat. Sebagaimana dikisahkan ada orang yang meninggal di perjalanan ketika dia tobat. Ada orang bertobat harus mandi dulu. Mandi dulu, membersihkan diri. Ada orang meninggalkan semuanya. Karena jangan sampai justru ini yang menyebabkan dia berdosa. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ustaz Irfan, Masya Allah, makasih banyak. Di bagaimana orang harus tobat itu harus meninggalkan, berjanji, kemudian mengganti. Ulangi, janji, meninggalkan, janji, mengganti. Meninggalkan semuanya dari yang menyebabkan dia berdosa. Kemudian dia berjanji dengan sesungguh hati, kemudian mengganti dengan kebaikan. Maka yang terbaik mulai dari nol. SPBU. Kita mulai dari nol ya. Mulai dari nol. Wih, keren. Kenapa mulai dari nol? Karena kita, mohon maaf, dua yang menyebabkan orang tidak lepas daripada dosa. Apa itu? Salah dan lupa. Salah dan lupa inilah yang menyebabkan manusia tidak lupa dari salah dan dari dosa. Karena kenapa? Harusnya kita kembali pada diri. Bagaimana cara salat sunat tobat? Mau tahu? Mau dong. Mau tahu? Mau. Ada cara salat sunat tobat. Yang jelas niatnya. Saya berniat. Saya berniat. Salat sunat tobat. Salat sunat tobat. 2 rakaat. 2 rakaat. Sunat karena Allah. Sunat karena Allah. Dibaca ketika takbiratul ihram. Karena takbiratul ihram adalah takbir yang diikutkan dengan niat. Masya Allah, Masya Allah. Aduh, udah jelek itu berarti mau ganti baru. Ya. Iya, iya. Ayo, ini gelar sejadah. Ya Kirain dong. orang nih yang ngikutin semua nih, masalah dicatat nih. Gelar sejadah dulu. Ya. Jadi betul-betul mandi. Mandi, habis Mandi betul-betul dia sungguh-sungguh mandi, memakai pakaian yang luar biasa bersihnya. Kemudian waktu yang terbaik adalah antara maghrib dan isya. Ada namanya salat sunat awabin. Antara maghrib isya, sesudah salat maghrib, salat sunat 2 rakaat dulu, salat sunat badiah, kemudian salat sunat tobat, kemudian salat sunat ajat kebutuhannya. Kemudian mohon izin, itu salat sunat tobat 2 rakaat. Ya. Setelah 2 rakaat itu langsung duduk. Langsung duduk. Duduk Ya. kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dia berdoa baca tasbih, zikirnya 3. Istighfar, la ilaha illallah, salawat masing-masing 100. Habis itu langsung sujud. Jadi sesudah salam, zikir 300. Nih, prakteknya. Allah. Waktunya makin Langsung. cepet nih, harus lebih Iya, cepet baik. lagi nih ya. Astagfirullah. Istighfar, bukan istighfar, bukan begitu. Astagfirullah. 100 kali. Iya. Kemudian la ilaha illallah 100, kemudian salawat 100. Habis itu langsung sujud. Maka tadi kan syaratnya berjanji. Berjanji. Maka berjanjinya di sini ketika sujud. Berjanjinya di sujud. Ya Allah, saya berjanji, jikalau ku angkat kepalaku, tidak akan kuulangi lagi dosa-dosa itu. Allahu Akbar. Oh, luar biasa sih itu. Masya Allah. Itu Terima cara. kasih banyak Ustadz Maulana. Boleh saya lanjut yang lain? Boleh. Karena udah dituduh, udah ditanyain Baik, baik. ya. Ya oke. Buat jamaah Islami Tinda, kita lanjut lagi. Masya Allah, boleh kembali ke tempat masing-masing ya. Waktunya kita kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan masuk yang dikirimkan jamaah. Kalau gitu kita kembali ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Oke, kita masuk ke pertanyaan dari jamaah dari Instagram. Hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz, saya sudah bertaubat dari dosa saya masa lalu semenjak tahun 2020. Tapi selama saya tobat, kenapa malah semakin banyak cobaan yang datang ya? Mulai dari diberi sakit keras kepada diri saya, dan bahkan Allah menguji rumah tangga saya yang berada di ambang perceraian. Apakah taubat saya selama ini ada yang salah? Tapi bagaimana caranya mengetahui bahwa taubat saya telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita coba tanya sama guru kita Ustadz Irfan nih. Mohon izin jawabannya, silakan. Ustaz Syah, mohon Iya. izin. Allah jawab dari pertanyaan yang barusan ditanyakan dalam Al-Quran surah Ar-Rahman. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Apa cirinya ketika Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita? Ada 2 cirinya. Yang pertama, Allah berfirman di ayat tadi, tidaklah taubat yang diterima oleh Allah diketahui ciri-cirinya kecuali seorang hamba itu dibuat lebih dekat
dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ngerasa semakin ya Allah rasanya ada perasaan diawasi oleh Allah, dipantau oleh Allah, makin dekat oleh Allah, makin taat, makin menjaga sholatnya, maka sejatinya itu ciri taubat seorang hamba diterima salah satunya. Ciri yang kedua, hadir perasaan muraqabatullah. Quran surah 4 An-Nisa ayat yang pertama, penggalan yang paling akhir. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah itu zat yang selalu mengawasi setiap derap langkah, gerak-gerik para hamba-hambanya. Maka kalau kita mau tahu apakah tobat kita diterima oleh Allah atau kita ngerasa kayaknya belum nih, ataukah sudah nih, apa sih tanda-tandanya? Yang pertama, lihat apakah kita makin dekat dengan Allah, karena balasan bagi kebaikan itu tidak ada kecuali datang kebaikan berikut-berikutnya. Dan yang kedua, ciri taubat kita diterima Allah adalah kita jadi hamba yang selalu menghadirkan muraqabatullah. Allah memantau saya, Allah menyaksikan saya. Kalau hari ini aja kecanggihan teknologi manusia di hadapan kita membuat kita ngerasa keren ya kecanggihan teknologi ini semua. Ingat akan ada satu masa Quran surah At-Taghabun di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Akan datang satu masa di mana hari itu yaumut taghabun. Allah beri nama hari taghabun. Hari di mana dinampakkan semua-muanya. Kalau hari ini betapa hebatnya ini kecanggihan teknologi manusia membuat kita tampak di hadapan orang walaupun tidak ada di studio Trans TV atau studio Islam itu Indah. Maka bagaimana dengan CCTV-nya Allah yang pasti jauh lebih hebat dari semua kecanggihan dan teknologi yang kita punya. Karenanya dua ciri ini pegang baik-baik. Ciri yang pertama, orang akan tahu kalau tobatnya diterima Allah ketika membuat dia semakin dekat dengan Allah. Dan yang kedua, kita akan tahu bahwa tobat kita diterima oleh Allah ketika kita menghadirkan muraqabatullah. Rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Makasih banyak Ustaz Irfan. Masya Allah buat jamaah Islam itu Indah, jangan kemana-mana dulu ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi bersama guru-guru kita tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ya juga ya.